I exalt Him. I exalt Him. I exalt Him. Oh Lord, mari kita sembah Dia. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, kami menyembah, aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah, Kau ku sembah, ya Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, jemaat saja katakan dari hatimu, mari kita menyembah Dia. Kau, yes God. Kau ku sembah, we worship you God. Kau ku sembah, oh we worship. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami datang, kami gak mau hari ini biasa-biasa Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah-Mu sama apapun situasi kami, apapun yang terjadi Tuhan. Kami mau menyembah dan menyembah. Kau tahu kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi bibir lidah mulutku. Berbicaralah Tuhan, berbicara Roh Kudus dari hati ke hati. Ini bukan tentang khotbahku Tuhan, tapi it's all about you Jesus. Tentang kebenaran-Mu, tentang kerajaan. Ajari kami Tuhan. Agar pada masa-masa sulit ini kami tahu Tuhan, kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Pertajam pendengaran kami Tuhan. Agar kami hanya mendengar suara kebenaran, bukan suara pembenaran. Ajar kami taat, lembutkan hati kami.
Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus ambil alih tempat ini. Engkau yang bersenggara Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, di keluarga dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Terakhir saya pelayanan kapan ya? Udah lama ya? Oke, mungkin yang belum kenal, nama saya Ronald Gustaf dan itu istri saya. Boleh berdiri istri saya, Astrid Gurning. Ya, dia Batak dia. Ya. Kemarin saya lama waktu lagi pandemi saya lama di Bali dan kebetulan ketemu sama Pastor Ronald Butar. Banyak ngomong kita, banyak cerita di sana. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kepada Bapak Gembala dan Pak Robert juga. Lama ya, nggak jumpa gitu. Dan kemarin waktu istri kasih tahu, yang kamu diminta isi yang di GB Intermark. Oke, saya langsung refleks. Tuhan mau bicara apa Tuhan gitu kan. Titik nol, wah titik nol apa nih gitu kan. Ya saya berdiri di sini bukan karena saya lebih baik. Tapi apapun yang Tuhan bicarakan pada saya dan mungkin terjadi juga dalam hidup saya akan share ke Bapak Ibu. Sharing kehidupan ya. Tidak bermaksud menggurui atau apapun. Tapi apapun yang Tuhan katakan saya akan berikan. Oke, hari ini kita akan temanya area titik nol. Bersama-sama katakan titik nol. Oke, di sini siapa yang sering berdoa, Tuhan pulihkan keadaanku, Tuhan pulihkan negeriku, Tuhan pulihkan bisnisku. Ada angkat tangan yang sering berdoa begitu? Angkat tangan. Wih, nggak ada nih. Oh ya, saya Pak, sama Pak. Tapi begitu kita berdoa tiba-tiba, dar, kok yang terjadi seperti ini Tuhan? Malah kelihatannya amsyong gitu kan. Kembali ke titik nol. Oke. Kemarin Pak Jokowi, kita juga tahu Presiden Republik Indonesia, kita nanti akan pindah ibu kotanya ke mana? Kalimantan ya, ke titik nol ya. Saya pikir-pikir kenapa ya mesti repot-repot pindah ke Kalimantan, kenapa tidak melanjutkan aja yang ada di Jakarta gitu kan. Bukannya pemborosan, bukannya dan lain sebagainya lah yang saya pikirkan. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih pengertian seperti ini. Mungkin dan sepertinya iya. Kebanyakan kita berdoa syafaat, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Dimanapun kita berdoa untuk negeri kita. Oke? Dan tiba-tiba Tuhan kasih visi ke pemimpin negara. Dar! Langsung pindah ke titik nol. Tuhan berbicara, ya saya gak tahu Tuhan ya, tapi taruh di hati saya seperti ini. Visi yang baru seringnya terbentur dengan infrastruktur yang lama. Setuju atau setuju? Kita sering lihat sekarang banyak sekali staf sus ya, staf khusus teman-teman saya juga banyak yang di pemerintahan. Itu rata-rata anak muda semua. Kenapa? Karena punya ide-ide kekinian yang cemerlang. Tapi kadang-kadang terbentur dengan hal-hal yang lama. Anggur yang baru tidak bisa dimasukkan ke kantong anggur yang lama, akan hancur. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita bilang di titik nol, kalau sekarang kita ke sana, teman-teman semua, ada apa ya di titik nol? Kita cuma lihat hutan. Dan kita pasti gak akan betah tinggal di sana. Kenapa gak betah? Karena kita, perhatikan baik-baik, karena kita tidak melihat grand design gambaran nanti di sana seperti apa. Oke, kalau sekarang saya tanya nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita megang dana. Ada yang mau investasi di daerah sana? Angkat tangan. Ini saya gak ngomong investasi. Pasti mau berebutan. Kenapa? Karena kita udah ngelihat, wih nanti ke sana seperti ini. Ini saya sedikit sharing. Waktu saya di Bali, sebelum di Bali. Tahu Mandalika ya yang lagi heboh ya. Waktu itu teman saya memang orang asli Lombok bilang, bro bantuin dong jual ini nih. Ini nanti akan jadi begini. Saya bilang, bener gak? Ternyata sekarang titik yang dia sebenarnya titipkan ke saya itu menjadi Mandalika. Nah kadang-kadang karena kita tidak tahu ke depannya kita udah pahit dengan kenyataan saat ini. Oke, so mari kita melihat kita adalah pasal dari grand design-nya Tuhan.
Jangan kita ngelihat saat ini seperti ini, lalu kita kurang berhikmat. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Oke. Mana slide? Silakan slide. Ini dewasa muda semua ya? Saya nggak bisa ngelihat ini. Oke. Mari kita buka Yeskiel 47. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yeskiel 47. Ayat 1. Oke. Kita baca bersama-sama ya. 3, 4. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat kedua. Lalu digiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Silakan Bapak Ibu. Yang keenam. Dalam perjalanan pulang ayat 7. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan sebelah sana. Ayat ke-8. Ia berkata kepadaku. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat ke-10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En Gedi sampai En Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Oke. Teman-teman semua, saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini di hati saya. Saya juga nggak tahu apa yang Bapak Ibu alamin. Tapi ini kebenarannya. Kalau ada yang sedang kita mengalami di titik terendah dalam hidup kita. Titik terendah di permukaan bumi adalah Laut Asin. Oke, Laut Mati. Tingginya itu 400 meter di bawah permukaan laut. Tadi Yeskiel itu menggambarkan bahwa dari bait Allah semua itu turun bermuaranya di Laut Mati. Saya nggak peduli apapun keadaan kita. Saya nggak peduli bisnis Bapak Ibu sedang mati. Sedang bingung gimana nih. Tapi ini kebenarannya. Kalau kita sedang di posisi seperti ini. Yang hanya bisa kita lakukan adalah terima. Terima apa? Terima dengeran suara Tuhan. Kita harus banyak berdiam diri di kaki Tuhan. Bukan mau rohani ya, ini kebenaran. Kemarin saya kunjungan ke kakak ipar tugas di Palembang. Saya perhatikan apa perbedaan orang-orang yang menjabat di posisi atas dan prajurit di bawah. Kebetulan kakak TNI ya. Kalau yang di atas suka beri perintah terus. Dan bawahan adalah cuman siap pak, siap. Pertanyaannya, ketika sekarang kita sedang mengalami titik bawah. Apakah kita masih sombong dengan pemikiran kita sendiri? Dengan relasi kita? Ataukah kita siap Tuhan? Tuhan mau apa? Beta lakukan. Oke. Perbanyak berdiam diri di kaki Tuhan. Dan Alkitab katakan, Laut Mati ini kadar garamnya tinggi. Begitu air dari bait Allah turun, dibilang apa? Kemanapun air itu mengalir akan menghidupi ya
banyak pohon, banyak buah-buahan, banyak apapun akan hidup. Nah, kebenarannya adalah enggak ada masalah yang permanen. Kecuali kita permanenkan cara pandang kita terhadap satu masalah. Catat ini baik-baik, enggak ada masalah yang permanen kecuali kita permanenkan cara pandang kita melihat suatu masalah. So Tuhan bilang sampaikan ini. Banyak berdiam diri. Kadang-kadang waktu kita lagi nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, kita sibuk sana sini kan, sibuk sana sini gitu. Jujur Bapak Ibu, teman-teman, saya termasuk orang yang nggak bisa diam dan panikan. Kayaknya kalau diem kayak salah aja gitu kan. Tapi waktu saya melakukan banyak sekali aktivitas tanpa komando dia, tanpa arahan dia, kerugian semakin banyak dan semakin banyak. Susah ternyata ya, kita gampang ngomong, iya kita mau menjadi taat. Iya kan saya harus menghasilkan sesuatu. Iya, seperti militer. Kalau dia bergerak tidak berdasarkan komando, itu ujung-ujungnya ke mahkamah militer. Tapi ini saya bukan ngomongin Tuhan yang militer ya. Nah, di hari-hari yang lagi sulit seperti ini, mari ketika kita sedang di titik terendah dalam hidup kita, yang kita bisa pelajari dari Laut Mati adalah kita terima apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin ego kita, mungkin kesombongan kita, mungkin enggak kepedulian kita yang harus kita singkirkan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Oke. Next. Ini pada lapar, tegang apa gimana ya Pak ya? Sunyi sekali. Next. Oke. Belum bukan? Sebelumnya? Oke. Sama-sama katakan bersama saya, dasar prioritas. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Oke. Udah? Ibrani 12, 26 sampai 28. Silakan Bapak Ibu, teman-teman duluan. 3, 4. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bersama-sama, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke, balik ke slide. Nggak usah dibuka, nanti di rumah aja. Bukan slide yang tadi? Matius 7, 24 sampai 27 itu berbicara mengenai rumah yang dibangun di atas pasir, satu lagi di atas batu. Enggak peduli kita pelayanan atau enggak pelayanan, badai mah pasti datang. Poinnya adalah Tuhan pengen tahu. Kamu ini yang enggak kelihatan itu dibangunnya berdasarkan firman Tuhan atau apa? Nah, coba tadi tampilkan slide. Kita lihat slide. Slide sebelumnya. Terlalu jauh. Ya, sesudah ini. Next. Loh, malah mundur. Next. Ah, itu dia. Kita lihat ya. Sebelahnya rumahnya hancur, sebelahnya tetap berdiri. Ya, pandemi menggoncangkan semua lini. Entertainment tergoncangkan. Banyak teman-teman saya yang saya lihat di sosial media, happy life, asik, jalan, tiba-tiba ketemuan yuk ngobrol. Tiba-tiba dari sekian teman saya yang saya pikir, yang saya lihat oke, tiba-tiba curhat. Bro, gue gak lagi oke. Oke. Nah, di sini kita bisa belajar teman-teman. Gempa bumi itu tuh yang digoncangin itu tuh selalu fondasi titik nolnya. Kalau kita ngebangun hidup ini berdasarkan mau terlihat baik padahal gak baik. Terlihat benar tapi selalu berusaha terlihat benar. Ya kayak begitu tuh ambruk. Oke, maka Tuhan bilang kan, meskipun engkau jatuh tidak akan tergeletak bagi orang benar. Bagi orang benar. Nah,
Hari-hari ini kita mesti cek, Tuhan saya bangun bisnis saya bangun hidup saya bangun keluarga saya, dasarnya apa prioritasnya? Yuk kita belajar di ini ya. Tadi udah di Yesaya 50 ayat 4, sorry. Ibrani 12, 26, 27, Matius 7, oke. Goncangan badai akan menunjukkan apa yang ada di dasar hatimu. Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Gak usah dibuka. Yosua 7 ayat 1 sampai 26 begini. Orang Israel ini kalau perang hampir gak pernah kalah. Tiba-tiba kita mungkin udah tahu semua ceritanya ya. Udah tahu ceritanya semua ya. Tiba-tiba kita menghadapi orang Israel, menghadapi suku Ai. Laporan ke Yosua, gak usah banyak-banyak. Cuman 2.000 aja kita bawa. Intinya orang Israel ngalamin kekalahan. Ini ibaratnya pasukan elitnya Tuhan kok kalah. Kenapa? Yuk kita lihat. Yosua 7 ayat 11. Tolong bisa ditampilkan Yosua 7 ayat 11. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 3-4. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan pada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat ke-22, ini poinnya teman-teman. Ayat ke-22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah siapa? Akan dan perak itu ada di... Teman-teman sorry, mungkin hari ini sedikit keras. Enggak peduli saya juga yang khotbah. Enggak peduli teman-teman pelayanan musik. Kita pelayanan hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mengambil apa yang dikhususkan untuk kita berikan ke sorga. Ini poinnya. Kita bisa, di sini siapa yang tahu sih? Saya, yang penting khotbah gue, yang penting gimana gue nyanyi. No, audiens kita bukan ini. Sana. Amin. Make sure di titik nol kedalaman kita. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Cek dasarnya apa. Oke, saya ada satu cerita. Jujur agak terguncang, adik saya jaraknya dari saya tuh 15 tahun. Namanya Gerin. Tiba-tiba dia telepon kayak gini. Kak aku mau ngomong dong, apa? Kak dunia itu semua tipu-tipu ya dan semua agama sama aja. Itu udah konspirasi elit politik global dunia. Wah, tiba-tiba dia ngomongannya agak ngeri. Bilang kakak ke rumah. Saya ke rumah, saya masuk kamar dia. Banyak buku-buku filsafat inilah pandangan ini. Terus saya bilang begini, Tuhan saya mesti ngomong apa nih? Karena kalau saya langsung hantem anak muda itu bisa langsung kabur ya. Dan kebetulan dia lagi diet gym Bapak Ibu teman-teman adik saya. Saya bilang gini, Gerin cara kamu makan itu seperti apa? Dia bilang, iya kak aku begini. Nah ini poinnya, ujungnya terakhirnya buah ditaruh di terakhir. Oke, tiba-tiba saya dapat hikmat begini. Oke dek, kamu lakukan apa yang kamu lakukan selama 2 minggu. Setelah itu 2 minggu tidak diubah komposisi makanannya, tapi urutannya dibalik. Yang pertama kamu makan perut kosong, buah dulu, baru makanan-makanan yang kamu makan sehari-hari. Kenapa kak? Lakuin aja. Oke? Dia lakukan. Tiba-tiba dia nelfon. Kak, Kanang kok beda sih? Beda gimana dek? Kok aku ngerasa kayak lebih gak capek ya seharian ya? Biasanya suka ngantuk begitu-begitu segala macam lah. Tahu gak poinnya teman-teman? Waktu kita buka mata, yang pertama kali kita lihat, kok gue gak dibales chatnya, IG gue siapa yang like. Oke, sibuk. Begitu ada waktu baru firman Tuhan. Coba diubah tes, jangan percaya saya. Kan segala sesuatu harus diuji. Bangun tidur, berlutut Tuhan. I love you Tuhan. Saya pernah pacaran sama istri saya dulu. Itu begitu bangun pagi. Dulu masih BBM ya. Bukan bahan bakar minyak, BBM. Kok dia gak balas sih? Kayak uring-uringan gitu kalau gak ada balasan dari pacar gitu kan. Pertanyaannya sekarang, kita uring-uringan gak sih kalau gak ngomong sama Tuhan? Kalau gak uring-uringan, kita komunikasi sama Tuhan, prioritas kita salah. Jangan salah
prioritas. Oke, di titik ini Tuhan sedang mau ngasih tahu apa sih di kedalaman hatimu? Aku atau pacarmu atau pekerjaanmu atau kesibukanmu? Taruh dong aku yang pertama. Please dong. Itu yang saya dapat. Sampai di sini ada amin? Amin? Ya kita sama-sama ya bro ya. Sama-sama nih, kita gak boleh bohong nih. Saya juga sering kok kadang-kadang tiba-tiba menyiapkan khotbah tanpa dengerin sang pemberi khotbah. Saya langsung buka buku. Ini bagus nih, ambil comot quotes-quotes. Wow, deep. Wow. Sampai ada suatu titik Tuhan ngomong kayak gini. Sedih gue, gitu. Kayak ngomong, kenapa Tuhan? Kamu gak cari aku ya? Kita sering ngomongin tentang Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama kita. Wow. Kita sering ngomongin atribut Tuhan. Jangan GR kalau kita berjalan bersama Tuhan tapi gak sejalan sama Tuhan. Berjalan sama Tuhan, tidur bareng Tuhan, bangun bareng Tuhan. Yudas Iskariot tuh kurang apa tuh? Tiap hari sama Tuhan Yesus. Tiap hari. Gak jaminan. Kenapa? Dia gak pernah intim sama Tuhan. Kadang-kadang ada loh kita ngalamin namanya Bapak Ibu ya. Persimpangan kita jalan sama Tuhan, bawa nama Tuhan. Tuhan ngarahin ke kanan. Otak mikir, wah kok gini mah gak cuan ya. Rugi gue kerja bakti doang. Tapi kok gue disuruh ke kanan ya. Ketika kita berjalan sama Tuhan, pastikan kita juga sejalan sama Tuhan. Gak usah coba bantu Tuhan, ntar ujung-ujungnya kayak Abraham. Sampai di sini, ada amin teman-teman semua, anak-anak muda nih khususnya ya. Taruh dia prioritas yang pertama sebelum. Ntar kita coba rasain, iya benar ya. Kita bisa sibuk kegiatan rohani, tapi gak ada dia. Tahu ini gak? Pernah ngalamin begini gak? Di sini siapa yang pernah ngalamin kayak begini? Kita mau tidur, kita colok HP, pas bangun-bangun, lah gak ke-charge. Pernah? Ada yang pernah? Mana angkat tangan? Itu namanya terhubung tapi tidak terkoneksi. Nyolok, yes. Gue sih kelihatannya di gereja, gue pelayanan. Tapi ada aliran dari sana gak yang masuk ke saya? Percuma mau iPhone 10 juga kalau itu gak ada baterainya, gak ada dayanya, kelar. Make sure terhubung dan terkoneksi. Berjalan dan sejalan. Mana amin ya? Ini bahasa saya yang ribet apa saya gimana? Dapat ya di sini ya? Oke. Next. Yang ketiga. Next slide. Bersama-sama katakan dengan saya, beriman atau cari aman? Oke, kita buka Yesaya 50 ayat 10. 3, 4. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Perhatikan. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya apa? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Tolong tunggu slide. Yang ngalamin titik nol, catat ayat ini baik-baik. Mungkin kita udah berusaha tapi gue gak ngeliat apa-apa ya. Tuhan, saya gak ngelakukan sesuatu yang salah. Tapi kenapa masalah datang bertubi-tubi dan gak stop-stop dan makin saya gak bisa ngeliat ke depan. Ini kan kurang lebih yang dialamin Yusuf. Yuk kita belajar dari Yusuf. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, katakan sebagai doamu. Namun hatiku tetap walau ku tak dapat berharap. Mungkin udah pahit kenyataannya. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Apa? Oke.
Saya sangat kehilangan sahabat saya, pastor yang saya cintai, saya hormati, Raditya Olwan. Kita belajar sama-sama, kita sekolah bareng. Dan waktu itu saya sedikit sharing ya. Jadi banyak hal yang ketika Tuhan menolkan kita, cara pandang kita ternyata kita main agama-agamaan bukan main Tuhan-Tuhanan. Begitu kita balik dari Singapura, waktu saya pergi bareng beliau, bareng Radit. Di jalan baru nyampe gitu kan sekamar. Waktu itu kan masih aktif banget di entertain. Ada tawaran A, B, C, D dan semuanya. Saya bilang ke Pastor Radit, Dit gimana nih? Nah kan kita baru kuliah, udahlah sampai selesai dulu. Ya udahlah sampai selesai. Pemikiran saya Bapak dan Ibu, waktu saya kembali ke Indonesia, Tuhan akan gantikan dengan berkat yang berlimpah. Tiba-tiba, saya telepon orang casting. Gue udah balik Indonesia ya, syuting lagi dong. Oh ya Nal, tiba-tiba titik nadir. Saksi hidup istri saya. Bapak Ibu, saya gak malu untuk memberikan kesaksian ini. Saya kecewa sama Tuhan. Saya pahit. Kok Tuhan begini amat ya? Salah saya apa? Mungkin kita udah pernah bahas yang khotbah yang waktu itu antara Yakub sama Firaun. Ya saya ulang lagi ya. Yang mengalami janji Tuhan siapa? Yakub. Firaun enggak. Yang didatangin oleh Tuhan dalam mimpi siapa? Yakub. Yang mengalami semua janji Tuhan ke Yakub. Tapi pertanyaannya, kok kenapa yang ngalamin kelaparan hebat bukan Firaun tapi Yakub? Ini orang benar Tuhan. Dan ada satu ayat yang menggoncangkan iman saya dan paradigma cara saya berpikir melihat itu dibalikan oleh Tuhan. Ada satu ayat seperti ini, kurang lebih Firaunnya baik-baik saja. Yakubnya ini sedang yang keadaan tidak baik. Dia datang, Firaunnya nanya begini, gimana keadaan kamu? Yakub ngomong begini Bapak Ibu, keadaanku sebagai pengembara orang asing ini buruk adanya. Dia ngaku loh keadaannya buruk. Tapi ada satu ayat yang mencengangkan saya dan membuka saya. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Wow. Saya dulu gak ngerti teman-teman maksud ayat ini apa Tuhan. Yang pertama, jujur saya mengukur berkat hanya dari uang. Saya sering melafalkan ayat yang begini. Dalam kelemahanku nyata kuasamu. Familiar ya ayat itu ya. Pertanyaannya, pernah ngalamin gak ketika kamu lemah, ketika kamu tidak berdaya, ketika gak bisa ngapa-ngapain tapi kemuliaan Tuhan terjadi? Ada yang pernah? Boleh share sedikit? Boleh share ya? Pengalaman yang nyatanya ya. Waktu itu lagi zaman-zamannya tren orang-orang pergi ke Labuan Bajo. Ya, ke Labuan Bajo menjadi tempat hits destinasi pariwisata dan teman-teman itu kayaknya kalau udah foto di Padar kayaknya udah keren banget deh gitu kan. Kenyataannya Bapak Ibu gimana? Enggak berdaya. Ya. Setiap malam saya lihat Instagram. Kan Paulus ini Alkitabiah. Paulus bilang gimana? Pikirkanlah apa yang baik, yang mulia. Pokoknya pikir aja yang enak-enak. Termasuk istri saya. Yang kamu ngeliatin apa sih? Enggak, enak kali ya ngerasain ya naik kapal pesiar nih. Dah, udah tidur kata dia. Saya ke tempat gym teman saya, ada PT namanya Mas Eko, saya ingat. Saya diledekin teman-teman. Lele, hari gini udah bisa makan aja syukurlah Leng. Gak usah mimpi terlalu tinggi. Tunggu dulu, value kita beda. Selapar-laparnya singa, dia gak pernah makan rumput. Kalau kita punya impian yang ditaruh, jangan turunkan impian kita, naikkan iman kita. Amin. Amin. Jangan terpengaruh oleh apa kata orang dan jangan terpengaruh oleh kenyataan. Tapi ingat, gak ada yang tidak mungkin. Permasalahannya kita sering mikirin kekalahan bukan kemenangan. Percaya aja dia gak pernah kasih kita yang jelek. Tiba-tiba kakak sepupu saya nelfon saya, Bapak Ibu. Nah, mama kamu suka jalan-jalan gak kata dia? Suka naik ini gak? Dalam hati saya begini teman-teman, aduh udah nyerempet kenapa gue gak diajak ya gitu kan. Oh suka. Akhirnya mama saya diajak tuh Bapak Ibu. Udah selang 3 hari namanya Mas Edi. Di X-Travel. Bukan promosi ya, bukan. Nah, kamu suka gak sih kalau traveling jalan-jalan? Suka banget. Mau gak naik kapal pesiar? Tapi kamu begini-begini lah. Jadi saya buat teman-teman artis gitu. Mau banget Mas. Yang gak disangka-sangka dalam keadaan kita gak berdaya itu terjadi teman-teman.
Tiba-tiba dalam 1 tahun, ini saya bukan ngomongin tentang pariwisatanya ya. Tuhan melakukan hal-hal yang ketika keadaannya gemuk, kok gak terjadi ketika keadaannya lagi gak memungkinkan, bisa Tuhan buat mungkin loh. Jadi Tuhan mau ngasih tahu begini, Ronald, stop pakai logikamu yang segede bakpao. Karena matematika surga gak bisa kamu ukur, gak bisa. Oke, kadang-kadang permasalahan yang ngebuat kita stres, saya juga belajar Bapak Ibu, saya masih belajar. Kadang-kadang kita ngatur Tuhan bagaimana cara dia memberkati kita. Lah kalau Tuhan mau pakai si A, si B caranya melalui yang ini, itu bukan urusan kita. Ini setuju gak dengan saya? Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang apa? Berbeban berat, letih, lesu. Terus yang kedua Tuhan bilang apa? Jangan kau lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kok kebalik ya? Yang kita suka renungkan masalah kita. Benar ya? Aduh begini. Sekarang saya gak mau ambil pusing Bapak dan Ibu. Ini yang saya lakukan. Tuhan, ini loh masalahnya. Oke? Ini loh kejadiannya seperti ini Tuhan. Saya bingung harus ngapain. Selesai bagian saya. Selesai dalam doa dengan Tuhan. Saya hanya memikirkan hal-hal yang ingin terjadi dalam hidup saya. Udah gitu doang. Kalau kita udah bawa masalah kita ke Tuhan, jangan kita pikirin lagi. Dan jangan berusaha mengatur dan menjadi Tuhan. Amin. Itu udah teritorinya dia. Dia memberkatin dari kiri, kanan, utara, selatan. Ya, jadi di titik nol ini, balik lagi. Kita harus tahu apa sih yang ada di kedalaman hati kita. Kayak Yusuf ya, meskipun dia gak bisa ngelihat, tapi dia tetap oke. Dia dapat mimpi sekali, tapi direnunginnya berkali-kali. Bapak dan Ibu, kali ini boleh angkat tangan. Ada gak yang ngalamin masalah dan gak bisa dan belum bisa ngelihat jalan keluar? Mungkin sudah lebih dari 2 atau 3 tahun, angkat tangan. Oke, yang di belakang 1. Ada? Yang lebih dari 5 tahun, ada gak? 10 tahun. Poinnya begini teman-teman, Bapak Ibu. Yusuf dapat mimpinya sekali, oke. Penggenapan mimpinya itu 13 tahun kemudian. Wow. Bohong kalau orang ini dia tiap hari gak ngerenungin. Nah, sekarang kita bisa jadi Yusuf ya Bapak dan Ibu ya, tadi sesuai dengan ayatnya. Dia gak bisa ngeliat apa-apa. Kalau dia hanya memikirkan kekalahan, Yusuf akan jadi orang gila, saya yakin banget. Setahun dia ngeliat, aduh Tuhan kok saya begini ya. Dia gak kayak begitu, dia punya mental pemenang dan dia kenal. Dia tidak fokus kepada kenyataan tapi dia fokus kepada penyertaan. Tolong dicatat baik-baik, jangan fokus kepada kenyataan. Boleh perkatakan bersama-sama, jangan fokus pada kenyataan. Tapi selalu fokus pada penyertaan. Penyertaan Tuhan. Oke, balik lagi. Dulu waktu zamannya pacaran Bapak dan Ibu, saya ingat banget. Saya jemput istri saya ke kantor. Itu baju dari kering, basah, kering lagi. Tapi kok rasanya nikmat banget ya. Kayaknya waduh enak banget deh. Kenapa? Karena saya fokusnya kepada dia yang saya cintain. Begitu udah nikah Bapak dan Ibu. Kalau dulu tuh kita ngomong begini ya, gampang ya. I love you no matter what. Yeah. Kalau sekarang, yes I love you but. Contoh. Dulu waktu masih pacaran, baru naruh pantat gitu kan di meja makan. Yang mau apa? Kayaknya beres semua. Sekarang kita udah di meja makan udah begini-beginian juga. Tuh ada tuh buatnya sendiri. Enggak bercanda yang. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita fokus kepada kenyataan bukan penyertaan, kita akan lemah banget ngalamin hal-hal badai, panas, hujan seperti itu. Tapi kalau kita fokus dengan yang kita cintain, justru kita harus sadar kayak gini. Jangan-jangan kalau gue lagi ngalamin down, kita ngalamin sesuatu yang bikin kita uring-uringan. Kita lupa loh, ada dia yang selalu nyertain kita. Oke? Terima kasih istriku, engkau selalu ada dalam badai kehidupan aku. Kalau dia selalu nyertain saya, gimana Tuhan yang kita sembah? Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tapi dari hati, jangan basa-basi, naikkan sebagai doa.
Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Yes, God. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku nanti boleh nih diundang yang badannya agak keker, Bapak Sando. Dia mengalami waktu itu badai kehidupan dan kami saksi gimana dia teriak ketika anaknya divonis kanker darah dan uang bukan hanya di rekening dan di dompetnya hanya 5.000 perak. Ini orangnya. Dia ngalamin tekanan begitu hebat, tapi ternyata Tuhan pakai dia untuk menyatakan kemuliaannya. Sekarang anaknya puji Tuhan sehat, aktif, cantik, dan keadaan keuangannya juga dipulihkan. Dia chef, dia megang di mana Dok? Daerah Kibik ya? Daerah Kibik apa namanya? Balak 6 ya, Balak 6 itu dia. Nanti itu silakan ngobrol-ngobrol. Dan ada satu waktu ketika kami juga diuji seperti Yusuf, beriman atau cari aman. Tiba-tiba istri bilang begini, "Yang, aku dapat tawaran kerja, dapat tawaran sesuatu yang luar biasa." Kenapa? Oke. Dan ini ya bisa dibilang orang besar juga. Dan saya ikut senang dong, gila padang gurun nih, lagi padang gurun dapat berita kayak begini tuh kayaknya sesuatu banget. Aku ditawarin salary sekian, wow, ini angkanya fantastik sih. Oke, ya udah ya kita doa. Besokannya istri saya dipanggil ke kantor itu, akan begini dia WA saya. Saya bilang Tuhan, gila ini mah udah heaven on earth nih. Tapi tahu gak Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Semua itu akan difasilitasi kepada kamu jika kamu meninggalkan Yesus dan masuk ke tetangga sebelah. Istri saya nangis Bapak dan Ibu. Wow. Saya harus beriman atau cari aman. Kenyataan hidupnya kita harus begini dan begitu. Tapi Tuhan, apakah saya akan menjual Tuhan saya? Dan orang itu bertanya berkali-kali, "Kamu benar menolak penawaran ini?" Kamu orang pertama yang nolak. Akhirnya istri saya tanya, "Bapak, kenapa saya harus pindah?" Dia bilang begini, "Karena orang Kristen gak bisa disuap dan susah diatur untuk melakukan hal-hal yang bohong." Kita ngalamin teman-teman. Makanya Daud bilang, dalam lembah kelam, Ayub. Kita ngomong tentang Ayub, oke. Poinnya begini. Kalau ada orang-orang yang sedang ngalamin titik nol, jangan buru-buru judge mereka jauh dari Allah. Mungkin dia adalah Lazarus. Seperti Lazarus, dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Orang-orang jadi belajar percaya. Kalau ada orang-orang yang mengalami titik nol, berempatilah dikit. Karena kita gak pernah tahu ada bargaining apa yang sebenarnya gue bisa aja kalau cuma urusan uang mah. Tapi no. Not turning back. Not turning back. Lagunya gimana? Ada yang tahu? I had decided to follow Jesus, not turning back, not turning back, yes. To follow Jesus, not turning back, apapun yang kita hadapi, perkatakan ini, Bapak dan Ibu. I have decided
to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, no turning back. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan yang tidak melewati batas kemampuan manusia. Jangan pernah menukar Tuhan Yesus kita dengan iming-iming rekening seperti apapun. Karena kita gak pernah tahu 5 menit kemudian, kita gak pernah tahu Radit yang dari chatting-chattingan tiba-tiba dia pulang. Kita gak pernah tahu Bapak dan Ibu. Make sure tetap Yesus di hati kita, amin. Jangan terfokus kepada kenyataan, tapi fokus kepada Dia yang selalu memberikan penyertaan. Tuhan Yesus. Oke, yang terakhir, next. Bersama-sama katakan dengan saya, belajar. Oke, ini ayatnya udah tahu semua, yang kisah yang Lazarus ya, meninggal. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Syukurlah aku gak hadir saat itu. Kenapa? Supaya kalian belajar percaya. Lazarus dibuat ke titik nol. Supaya Bapak, Ibu, saya, teman-teman, ketika kita menghadapi itu, kita belajar percaya. Di sini sebelum nanti saya mau tutup, saya dapat mimpi dari Tuhan dan semoga bisa memberkati ya. Di sini siapa yang masih pacaran dan udah putus sama pacarnya? Angkat tangan anak muda ada? Iya. Atau sedang? Oke. Ini setuju gak nih? Dewasa muda, setuju gak? Setuju gini nih. Waktu kita pacaran, saya juga pernah pacaran ya dulu ya. Waktu kita pacaran, tiba-tiba pacarnya kita melakukan sesuatu sehingga kita hilang kepercayaan. Tapi pada saat yang sama, kita tetap sayang, tetap cinta dengan orang itu. Poinnya begini. Kepercayaan itu levelnya di atas cinta. Kalau kita ngomong, Tuhan, aku mencintai kamu, tapi kita gak percaya, itu hinaan mutlak buat Tuhan. Oke? Ngerti gak poinnya? Kita bisa mencintai seseorang, tapi kita juga bisa, gue gak percaya sama dia. Tapi gue sayang sama dia, tapi gue gak percaya. Tapi kalau kita percaya sama seseorang, kita pasti cinta dengan orang itu. Amin. Saya akan tutup dengan kisah ini. Titik nol berbicara juga mengenai waktu pikiran kita ribet. Banyak informasi yang masuk di kitab Ayub tertulis. Tuhan berbicara dengan 1 dan 2 cara ketika sedang tidur. Nah, ini mimpinya Bapak dan Ibu. Jadi waktu itu saya mimpi, saya ada di ruangan putih, ada orang pakai kayak biarawan gitu, pakai coklat gitu. Tiba-tiba saya dirangkul, dibilang kayak gini, ada TV besar, nak nonton ya. Saya ngeliat seperti ini Bapak dan Ibu. Ada kayak di ruangan, ada MC yang ngomong seperti ini. Hari ini kita akan bermain permainan. Syaratnya adalah pasangan yang udah saling sayang dan saling cinta. Saling percaya. Akhirnya maju 3 pasang orang, ya. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, MC-nya bilang begini, permainannya adalah dilarang untuk keluar dari area permainan. Dilingkerin, jadi yang pasangan pertama dilingkerin, pasangan kedua dilingkerin, pasangan ketiga dilingkerin. Oke. Lalu yang wanita, matanya ditutup nih teman-teman. Matanya ditutup, dah. Terus digini sama MC-nya. Yang pasangan yang pacarnya cowoknya disuruh ke belakang. Ingat ya, kalian harus percaya dengan pasangan kalian. Udah? Semuanya ditutup kupingnya. Cuman yang ini yang dibuka. Yang pasangan ketiga, kedua ditutup. Yang ini, oke, sekarang kita mulai ya. Tiba-tiba ditaruh sama panitia tuh ada speaker di kaki. Itu suaranya suara ular yang pertama. Gitu kan. Ini cewek lompat, ada ular. Tak. Dia lompat. Pas dia buka, cuman suara ular, cuman dari speaker. Tet, gugur. Yang kedua,
Tetap di lingkaran, dia bilang gini, yang kamu di mana, yang kamu di mana? Ceweknya kan ditutup matanya. Ada anjing keluar, tapi diikat, anjingnya ngegonggong. Wow, wow, wow. Ketakutan, dia lompat lagi keluar. Pas dia buka, ya ampun padahal anjingnya dirantai. Yang ketiga, suara ular, suara anjing, dia tetap begini. Aduh ya, tapi aku percaya yang kamu gak ninggalin aku kan. Yang cowoknya gak boleh ngomong kan. Oke, akhirnya menanglah pasangan ini. Bapak dan Ibu, tiba-tiba di mimpi saya diajarin sama yang baju coklat. Nak, kamu tahu gak siapa mereka semua? Yang pertama, wanita-wanita yang ditutup matanya adalah kalian yang hidup di muka bumi. Seringkali kalian tidak bisa melihat. Laki-laki pasangannya adalah Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Suara ular, suara anjing itu suara intimidasi iblis tiap hari yang nakutin kita, yang bilang masa depan kamu gimana, pernikahan kamu gimana, anak kamu gimana, pekerjaan kamu gimana, itu suara intimidasi. MC itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Dan TV ini adalah mataku yang selalu ngelihat kalian di muka bumi. Waktu saya nengok tiba-tiba orang gak ada dan saya terbangun. Poinnya begini Bapak dan Ibu. Percaya, belajar khotbah gampang. Belajar main keyboard bisa. Belajar apapun bisa. Belajar percaya itu waktunya seumur hidup. Setuju? Setuju? Saya undang pemusik. Saya undang. Boleh? Kita tutup mata sebentar. Tuhan, hamba telah selesai membagikan firman-Mu. Jamah mereka Tuhan, yang sedang mengalami tekanan, beban berat Tuhan, titik nol, terendah dalam hidup mereka. Biarlah kami belajar Tuhan, tidak fokus kepada kenyataan, tapi kami fokus pada Engkau yang selalu memberikan penyertaan. Ajari kami Tuhan, seperti Daud, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepadamu. Ajar kami untuk selalu percaya padamu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saat ini juga Tuhan, yang mengalami pergumulan di kesehatan, yang mengalami pergumulan di pekerjaan, bisnis. Tapi kami mau bawa semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, katakan Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, Kau pulihkan kami. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ajar kami belajar percaya kepadamu Tuhan. Begitu mengasihiku, Yes, Kau Tuhan sanggup melawan semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Katakan sebagai doa Bapak dan Ibu semua. Aku percaya
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Jemaat Tuhan, katakan dari hatimu. Sekali lagi, dari hatimu, jangan menyerah. Aku percaya, aku percaya. We believe in you, Lord. Kau sanggup. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Makasih ya Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur berakar kuat dan kami kuat menghadapi saat-saat ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang sudah diberkati dan siap menghadapi di luar sana, berjalan bersama Tuhan dan sejalan bersama Tuhan, bersama-sama katakan amin.